ataupun dikombinasi dengan audio dan musik yang menjadi satu kesatuan produk yang akan kalian buat hari ini. Kemudian berikutnya adalah merancang solusi kreatif dengan mengintegrasikan ChatGPT. Pada kenal dengan ChatGPT? Tahu. Kenal. Udah pada pakai? Pakai. Buat apa? Edit foto. Edit foto. Jadi fotonya dibuat pakai pixel time dibuat dari TikTok. Yang searching buat ngerjain. Kemudian di sini adalah mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan penggunaan AI dalam kehidupan. Dari tujuan pembelajaran ini diberikan, mudah-mudahan hari ini bisa kalian peroleh produk yang dibuat nanti secara berkelompok. Kelompoknya satu baris. Ya, satu. Nanti seperti biasa akan dikerjakan di dalam classroom, ya, di classroom. Oke, kita lihat di perkembangan AI. Sudah tahu nih makin banyak ya AI dan makin kesini makin juga banyak kegiatan yang sudah tergantikan dengan AI itu sendiri. Pinteran AI, pinteran manusia. Nah, yang kalian akan buat sebetulnya banyak yang mungkin di keseharian kalian sudah menggunakan kecerdasan artifisialnya gitu ya. Oke, kita cek lagi kolaborasi keduanya dapat menghasilkan karya yang baru karena mau nggak mau kalian sudah mengimprove dengan mencoba dulu apa sih produk-produk kecerdasan artifisial yang bisa kalian gunakan. Coba di sini pasti tahu ya logonya. Tahu. Ini adalah kecerdasan artifisial yang memang basisnya natural language processing. Jadi dia akan bisa membacanya dalam bentuknya teks, bisa bentuknya sekarang udah bisa bentuk gambar ya. Apalagi dokumen juga sudah bisa dibaca. Jadi kalau semakin banyak kalian mempromptingnya, atau promptingnya, kenapa promptingnya? Memberikan perintah, kliknya, promptingnya. Di situ jadi enggak ChatGPT dapat menjawab pertanyaan. Yang suka dapat mencari tugasnya pakai ChatGPT cum? bagus lagi, bisa lebih kaya dengan tadi
prompting yang ada di sunoknya. Kemudian alurnya nanti kalian akan menentukan nih, kalian akan membuatnya mau musik kah, atau membuat lagu, atau membuat back song aja gitu ya. Nanti kalian tentukan. Kemudian ChatGPT-nya bisa digunakan untuk menentukan lirik lagunya seperti apa dan seterusnya. Nanti kamu gabung setelah disunok nanti dapat sunoknya seperti apa, dan itu yang nanti kalian akan peroleh hasilnya, kalian download, dan itu adalah jadi hasil karyanya nanti sesuai dengan prompting yang kalian ambil. Bentuknya puisi bisa bentuknya adalah membuat lirik dan menciptakan lagu baru. Oke? Ini manfaatnya dibagi dunia pendidikan. Jadi nggak semuanya yang namanya AI itu nggak baik untuk proses pendidikan. Baik pada saat kalian bisa bijak dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Salah satunya adalah membuat pembelajaran lebih menarik, benar nggak? Oke, kemudian meningkatkan kreativitas siswa, mengajarkan kolaborasi teknologi. Jadi kolaborasinya nggak cuma hanya kita sesama teman, sesama kelompok, sesama individu antar kelas gitu ya, tetapi bisa dalam menggunakan kolaborasinya teknologi juga. Kemudian bisa mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Suka nggak suka, karena kalian itu lahirnya udah mulai dengan gen apa kalian? Gen Z. Gen alfa. Kalian dari sejak hamil juga kalian mah sudah mulai prosesnya adalah anak digital kan? Tanya deh sama orang tua kalian, benar nggak sih mulai dari hamil juga sudah mulai foto kehamilan gitu ya? Terus mulai dari hamil juga sudah mulai USG pakai digital gitu ya? Semuanya serba digital, jadi sudah terbiasa, maka kalian juga menggunakan perangkat digital biasa banget gitu ya. Internet penggunaannya yang berlebihan, benar nggak? Penggunaannya berlebihan. Kemudian ada keterbatasan bahasa, betul? Apa keterbatasan bahasa yang dialami oleh kalian? Bahasa Jepang, ada lagi? Keterbatasan bahasa? Ya, otomatis pasti salah satunya adalah menggunakan dengan bahasa Inggris, bahasa asing yang biasa populernya. Kemudian etika, ini yang nanti kalian harus perhatikan. Di tengah maraknya sekarang kasus yang lagi ramai dengan musik apa? Maka pada saat nanti kalian bikin musik pun harus hati-hati, kan nanti harus ditentukan kuncinya apa dan seterusnya. Kemudian nanti harus juga nada yang digunakan itu jiplak nggak sih dengan nada yang ini juga dikenal kan kena sanksi juga dengan mudah-mudah gitu ya. Jadi memang di tengah maraknya royalti yang dituntut sama musisi, maka pada saat penggunaan ini pun kalian harus hati-hati melanggar etika nggak penggunaan ini. Jadi gunakanlah perangkat yang ada itu harus dengan bijak gitu ya. Kemudian harus menghargai orisinalitas karya. Ini yang kemarin banyak ramai dengan kasusnya royalti, penghargaan untuk para pencipta lagu. Kemudian menggunakan AI atau kecerdasan artifisial itu juga harus merupakan menjadi suatu kebaikan, tidak menjadi tadi mentang-mentang gampang nih bikin musik ada sunok gitu, lupa bahwa benar nggak itu tidak menjiplak atau menjadi plagiat. Itu yang harus kalian amati. Oke, terus kalian sekarang kerjakan adalah silakan kalian bisa buka classroom-nya. Duduknya masih tetap seperti ini, tetap berkolaborasi. Nanti kalian bagi ya di 10-12. Ini ada di tugas kelas. Saya sudah memberikan LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan di sini satu kelompok ya. Kalian berbagi tugas. Ada yang mengerjakan LKPD-nya secara keseluruhan yang akan nanti dipresentasikan. Yang sebagiannya lagi bisa download sunoknya sama kalau ChatGPT nggak usah download ya, bisa langsung menggunakan web kan? Selagi hanya 5, ada batasan hanya 3 kali klik. 3 kali klik ya gratis. Ya biasa kan kalau produk kementerian gitu ya.
tugas LKPD adalah silakan kalian bikin lagu, lirik lagu, kalian cari promptingnya adalah kalian harus ada kata, ya kata kuncinya nanti kalian kembangkan sendiri promptingnya, harus ada nama semanten, ya, ada mapel coding KA, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, ada kata itu. Kemudian disebutkan kelasnya, kelas apa. Kalau nama kayaknya panjang, boleh dengan nama kelompok saja. Kelompoknya kalian akan kasih nama dengan kelompok apa. Sisanya promptingnya silahkan kalian mau tambahkan dengan apa, boleh, maka silahkan. Jadi kamu bikin lirik yang minimal ada 4 kata: nama kelas, nama semanten, nama belajar coding dan kecerdasan artifisial, kemudian ada nama kelompok kalian. Ya. Temanya bebas, nanti kamu tinggal tentukan judulnya, lagunya apa minta, ya. Silakan sekarang duduknya berkelompok prompting karena setelah ini kalian akan tampil ke depan. Menghasilkan produk sederhana berupa narasi atau teks sama musik atau audio. Yang keempat, ada merefleksikan proses kolaborasi AI dan memberikan evaluasi. Nah, yang kedua ada permasalahan. Banyak sekolah ingin membuat konten pembelajaran kreatif agar siswa lebih semangat belajar. Bagaimana kelompokmu dapat memanfaatkan ChatGPT teks dan seluruh AI musik untuk menghasilkan media pembelajaran sederhana yang menarik? Sekarang bagian kerangka kerja atau sintaks PBL. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tuliskan ide masalah yang ingin kalian angkat. Contoh, membuat dongeng digital, puisi dengan musik latar, lagu motivasi, dan lain-lain. Jawaban: 1. Membuat perintah ke ChatGPT untuk membuat lirik sesuai tema. Yang kedua, download Suno AI dan membuat lagu di Suno AI. Yang kedua ada rencana solusi. Diskusikan bagaimana ChatGPT dan Suno AI akan digunakan. Alat AI-nya yaitu ChatGPT sama Suno AI-nya. Fungsi dalam proyek. Kalau ChatGPT misalnya membuat narasi, naskah, atau lirik. Kalau Suno AI presentasi LKPD sudah, dan di sini kami akan menyetel lagunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang
LKPD AI. Anggota kami ada Ainia, Aldi, Alif, Aurel, Ririn, Frans, Pasha, Raihan, Mario. Tujuan pembelajaran melalui LKPD ini peserta didik dapat 1. Menganalisis masalah yang bisa diselesaikan dengan ChatGPT atau Suno AI, merancang ide atau konten kreatif dengan memanfaatkan kedua AI tersebut. 3. Menghasilkan produk sederhana, narasi atau teks, musik atau audio. 4. Merefleksikan proses kolaborasi AI dan memberikan evaluasi. B. Permasalahan. Banyak sekolah ingin membuat konten pembelajaran kreatif agar siswa lebih semangat belajar. Bagaimana kelompokmu dapat memanfaatkan ChatGPT sebagai teks dan Suno AI sebagai musik untuk menghasilkan media pembelajaran sederhana yang menarik? C. Langkah kerja. 1. Identifikasi masalah. Tuliskan ide masalah yang ingin kalian angkat. Contoh, membuat dongeng digital, puisi dengan musik latar, lagu motivasi dan lain-lain. 2. Rencana solusi. Diskusikan bagaimana ChatGPT dan Suno AI akan digunakan. ChatGPT misalnya membuat narasi naskah lirik. Suno AI misalnya membuat musik, latar, lagu, atau efek audio. Demikian pengembangan produk. Buat teks naskah lirik menggunakan ChatGPT. Hasil teks seperti itu, seperti di layar. Link hasil musik di komen, silakan di komen. Feliz Navidad. Jelasin ininya. Jelasin tentang pembuatan gimana. Langkah pembuatannya sekarang aja. Jadi kan awalnya tuh masukin liriknya dulu. Nah terus langsung ngasih deskripsinya. Mau kayak seni musiknya mau kayak ada ceweknya doang yang ngomong atau ada tambahan gitarnya. Nah terus tambahin judul apa aku nggak. Dari kami mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari presentasi dua kelompok yang tadi berkelompok ya, nanti sisanya yang sudah diupload nanti kita akan cek langkah yang sudah dikerjakan seperti apa. Nah dari hasil tadi kayak presentasi akan saya sampaikan secara yang presentasi yang pertama. Pada saat yang hasilnya banyak, jelasnya pembagiannya itu harusnya kalian lakukan pembagian kelompoknya, job desk-nya jelas. Jadi nanti nggak yang ngomong satu orang, padahal yang tampilnya banyak. Kedua, pada saat presentasi tolong serius. Nggak ada yang pada saat presentasi kondisinya lagi menyampaikan informasi kamu ketawa-ketawa. Itu nggak banget. Ya, karena pada saat presentasi kamu akan menyampaikan apa isi dari hasil diskusi kelompok kamu. Kemudian yang ketiga, pada saat menyampaikan presentasi, gestur kalian itu posisinya juga harus jelas, ya. Jadi sikap, kemudian menampilkan, dan pada saat kalian tadi hasil diskusi, pada saat kaliannya mengerjakannya bersama pasti tahu apa yang dilakukan, itu bisa menyampaikan informasinya secara detail. Jadi suara juga harus lantang, harus jelas yang bisa dipahami sama teman-teman kalian. Kemudian tadi hasilnya dari LKPD yang sudah dibuat, kalian juga sudah menuliskan langkah kerjanya seperti apa, dan mayoritas yang sudah dikerjakan adalah semuanya benar. Jadi tahapannya apa aja yang bisa mengambil kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Tahapan tadi kalian mengerjakan LKPD-nya. Cung, ada yang mau menyampaikan? Tadi tahapan pada
pada saat harus sampai membuat karyanya, karya yang dipakai menggunakan AI Suno? Yang bisa menyampaikan Kesimpulan yang tadi aku buat di Lagu, yang pertama kan masukin kayak penjelasan yang mau dibuat lagunya, kayak ada unsur SMA 10 kelompok 4 sama coding dan KA-nya. Terus nanti kan ChatGPT-nya langsung ngasih lirik lagunya. Nah, sama aku langsung dimasukin ke Suno AI-nya, itu tuh langsung ditambahin ke lirik sama deskripsinya aku tambahin yang cewek sama ada gitar-gitarnya gitu. Nah, terus judulnya aku tambahin juga, terus nanti langsung aku buat dah. terima kasih jelas ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama tuh kan di ChatGPT tuh, terus kita tuh menyuruh ChatGPT-nya untuk membuat lirik. Terus habis itu kayak nanti ada liriknya kita salin, terus nanti ditempel di yang Suno AI itu. Terus kita pokoknya ya nadanya sama kita ada di Ada lagi cerita prompting. Prompting itu adalah cara perintah yang disampaikannya mau seperti apa. Itu adalah di prompting ChatGPT, kemudian kamu copy paste ke AI Suno. Di Sunonya kamu tinggal pilih jenisnya, musiknya juga akan kalian tentukan. Pasti akan berbeda antara pop dengan jazz, antara pop dengan rock dan seterusnya. Tadi termasuk ada tambahan yang membedakan kelompok 1 sampai kelompok 4 sampai kelompok 2 itu adalah di promptingnya di ES Sunonya ada tambahan. Dia harus menandakan ada suara perempuan gitu ya. Di kelompok 2 promptingnya nggak dituliskan kembali kan ya, di Sunonya hasil plot jawaban dari prompting di ChatGPT. Jadi seperti itu. Jadi oke, untuk pembelajaran ini untuk kolaborasi kecerdasan artifisialnya sudah jelas ya antara ChatGPT dengan AI Suno. Dan di pekan depan kita akan lanjutkan lagi, maksudnya adalah bagaimana kita ke tentang AI-nya yang menggunakan dengan algoritma. Jadi kemarin kan di kelas pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah tahu nih AI seperti apa. Nah tadi juga jangan lupa pada saat kalian sudah membuat Sunonya, etika menggunakan aplikasi itu wajib digunakan. Jadi jangan sampai kamu berkarya lupa bahwa etikanya nggak dipakai sehingga nanti terbentur dengan undang-undang seperti itu. Oke ya. Oke, di pertemuan minggu depan kita akan temukan lagi materi selanjutnya. Kalian bisa lihat lagi di materi tentang algoritma yang di computational thinking poin 4 itu kita sudah pelajari. Masih ingat ya? Oke, nanti jadi kalian silakan lihat. Nanti kita akan masuk di materi algoritma untuk di pekan depan. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada. Oke, cukup ya.